Hujan deras mengguyur lapangan desa malam itu, tapi tidak menyurutkan ribuan jamaah yang datang untuk menghadiri pengajian akbar yang diisi oleh Gus Miftah. Ia dikenal sebagai ulama muda penuh karisma, dengan gaya ceramah yang lugas dan jenaka. Di bawah tenda besar yang penuh sesak, Gus Miftah membuka pengajiannya dengan candaan khasnya yang membuat jamaah tertawa lepas. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak akan dilupakan siapapun yang hadir. Ngomong-ngomong, saya lihat tadi ada penjual es di depan pintu masuk. Bagus itu, cari rezeki. Tapi, kalau rezekinya cuma segitu-gitu aja, kapan majunya? Ujar Gus Miftah, dengan nada bercanda yang ia pikir akan membuat suasana semakin cair. Beberapa jamaah tertawa, tapi sebagian besar hanya diam. Di antara kerumunan, seorang ibu parubaya yang membawa termos besar tampak menunduk. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia tahu perkataan itu ditujukan padanya. Perempuan itu adalah Bu Sari, penjual es legendaris di desa tersebut. Ia sudah bertahun-tahun berdagang untuk menyekolahkan kedua anaknya. Malam itu, ia sengaja berjualan dekat lokasi pengajian agar bisa mendengar ceramah sambil mencari rezeki. Namun, candaan Gus Miftah yang ia anggap menghina perjuangannya menusuk hatinya seperti belati. Dengan tangan gemetar, Bu Sari mengemasi dagangannya, meninggalkan lokasi dengan air mata yang mengalir deras. Tanpa disadari Gus Miftah, salah seorang jamaah merekam momen tersebut dengan ponselnya. Dalam hitungan jam, video itu menyebar luas di media sosial, disertai kecaman pedas. "Ulama kok menghina orang kecil?" tulis seorang netizen di kolom komentar. "Di mana empatinya?" sambung yang lain. Video itu menjadi viral, mengundang perdebatan sengit di berbagai platform. Nama Gus Miftah tiba-tiba menjadi simbol kontroversi. Sementara itu, di kediamannya, Gus Miftah duduk di ruang kerjanya sambil menatap layar ponsel. Ia membaca komentar demi komentar, merasakan amarah masyarakat yang mengarah kepadanya. Meski awalnya ia mencoba menyangkal kesalahannya, ada rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. "Aku hanya bercanda," gumamnya pelan, tapi jauh di lubuk hati, ia tahu candaan itu salah tempat. Pagi berikutnya, suasana di sekitar rumah Gus Miftah mulai berubah. Beberapa warga yang biasa datang meminta nasihat atau sekadar bersilaturahmi kini menjauh. Bahkan, santri-santri yang tinggal di pesantrennya terlihat canggung setiap kali berpapasan dengannya. Gus Miftah merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia ingin meminta maaf, tetapi rasa takut dan ego menghalanginya. Di tempat lain, Bu Sari mendapat simpati dari banyak pihak. Wartawan mulai mendatangi rumahnya untuk mewawancarai perempuan tangguh itu. Namun, dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya tidak marah. Mungkin saya hanya kurang beruntung malam itu. Tapi, saya harap beliau bisa lebih berhati-hati. Kami orang kecil hanya ingin dihargai." Kata-kata Bu Sari justru semakin membuat Gus Miftah terpojok. Malam harinya, Gus Miftah duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi kitab-kitab tebal yang berjajar rapi di rak, seolah-olah mereka sedang menghakiminya. Di tengah keheningan, ia teringat pesan almarhum ayahnya, seorang pemimpin harus mampu menjaga lisannya. Satu kata bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Dengan perasaan bersalah yang mendalam, Gus Miftah tahu bahwa badai yang ia ciptakan ini tak akan reda dengan mudah. Fajar baru saja menyingsing ketika Gus Miftah membuka pintu rumahnya. Udara pagi yang biasanya menenangkan terasa berat. Ia menghirup napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar-putar sejak semalam. Ponselnya terus bergetar, dipenuhi pesan dari rekan-rekan, santri, bahkan tokoh-tokoh agama yang memintanya menjelaskan. Namun, setiap kali ia ingin menjawab, tangannya gemetar. Bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tak bisa dimaafkan begitu saja? Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar di pintu depan. Seorang santri muda masuk dengan wajah cemas, membawa secarik koran pagi. "Kiai, ini berita tentang jenengan," katanya pelan. Gus Miftah membaca tajuk utama di halaman depan, ulama terkemuka hina penjual es, masyarakat menuntut klarifikasi. Wajahnya memucat. Di bawah tajuk itu, foto Bu Sari yang tersenyum getir terpampang jelas, dengan keterangan singkat tentang perjuangan hidupnya. Di media sosial, badai semakin besar. Video ceramahnya telah dilihat jutaan kali. Tagar-tagar hina rakyat kecil menjadi trending nasional. Tokoh-tokoh terkenal, mulai dari politisi hingga selebriti, turut mengomentari.
Banyak yang menuntut agar Gus Miftah segera meminta maaf secara terbuka. Namun, ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk menyerang Presiden Prabowo, mengaitkan kasus ini dengan posisi Gus Miftah sebagai salah satu pembantu kepercayaannya. Di tengah kekacauan itu, Busari justru menjadi pusat perhatian. Wartawan televisi menyiarkan kisah hidupnya yang sederhana namun penuh perjuangan. "Saya tidak punya niat apa-apa, hanya mencari rezeki yang halal untuk keluarga," ujar Busari dengan mata berkaca-kaca dalam wawancara. Ketulusan kata-katanya mengundang simpati publik, dan tanpa ia duga, banyak yang mulai menggalang dana untuk membantu kehidupannya. Di sisi lain, Gus Miftah mulai merasakan dampak nyata dari gelombang hujatan ini. Beberapa koleganya menarik diri, undangan ceramah yang sudah dijadwalkan tiba-tiba dibatalkan. Bahkan, salah satu pesantren cabangnya mengumumkan secara sepihak bahwa mereka tak lagi berafiliasi dengannya. Nama yang dulu disanjung sebagai simbol kebijaksanaan kini menjadi simbol arogansi. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya sambil memegangi kepala. Ia teringat betapa dulu ia dihormati, diterima di mana-mana, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya. Tapi sekarang, ia merasa seperti kapal yang ditinggalkan para awaknya di tengah badai. Rasa bersalah yang ia coba tepis selama ini mulai menjelma menjadi sesak yang tak tertahankan. Pada malam harinya, telepon dari seorang pejabat istana akhirnya datang. Suaranya tegas namun penuh kehati-hatian. "Gus, ini sudah terlalu jauh. Nama Bapak Presiden ikut terseret. Kami harap Anda bisa segera mengambil langkah untuk meredakan situasi." Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak. Gus Miftah menyadari bahwa masalah ini bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi juga dampaknya pada orang-orang di sekitarnya, termasuk Prabowo yang selama ini mempercayainya. Di dalam keheningan kamar, Gus Miftah duduk sendirian, dikelilingi bayangan kesalahan yang terus menghantui. Ia memejamkan mata dan mengucapkan doa yang panjang, meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Namun, doa itu terasa hampa, seperti sebuah seruan yang tak mendapat jawaban. Ia tahu, tak ada doa yang bisa menghapus kesalahan jika ia sendiri belum berani bertanggung jawab atasnya. Pagi itu, langit tampak muram seolah turut berduka. Gus Miftah menatap tumpukan surat undangan ceramah yang kini hanya menjadi kertas tak bernilai di atas meja kerjanya. Telepon genggamnya kembali bergetar, tetapi ia tak lagi berniat menjawab. Ia tahu panggilan itu hanya akan berisi tuntutan atau nasihat yang berujung pada satu hal, ia harus mengambil langkah besar untuk menghentikan badai ini. Hingga akhirnya, sebuah pesan singkat dari pihak istana membuat segalanya menjadi lebih nyata. "Gus, kami mohon pengertian Anda untuk menjaga nama baik Presiden. Langkah terbaik adalah mundur demi kebaikan bersama." Pesan itu menggema di kepalanya, mengiris harga dirinya. Jabatan sebagai salah satu pembantu kepercayaan Presiden Prabowo adalah puncak dari perjalanan kariernya, simbol kepercayaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, kini ia harus menyerahkannya begitu saja. Siangnya, Gus Miftah memanggil santri-santri terdekatnya untuk menyampaikan keputusannya. Dengan suara berat, ia berkata, "Saya akan mengundurkan diri. Ini bukan lagi soal saya pribadi, tapi soal menjaga kehormatan orang yang telah mempercayai saya." Para santri hanya bisa terdiam, menundukkan kepala, tak ada yang berani membantah. Di balik kesedihan mereka, terselip rasa kecewa yang tak terucap. Hari itu juga, Gus Miftah menggelar konferensi pers. Dengan wajah yang terlihat lebih tua dari usianya, ia berdiri di depan mikrofon. Puluhan wartawan dan kamera menyorot setiap gerak-geriknya. "Saya, Gus Miftah, dengan ini mengundurkan diri dari jabatan saya di lingkaran Presiden Prabowo. Saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Ibu Sari, atas ucapan saya yang tidak pantas. Saya sadar telah melukai hati banyak orang," ucapnya dengan nada bergetar. Ucapan itu diikuti oleh keheningan sesaat, sebelum hujan pertanyaan dari para wartawan membanjirinya. Namun, Gus Miftah hanya membungkukkan badan sebelum meninggalkan ruangan. Di luar gedung, sekelompok demonstran yang membawa poster bertuliskan, "Hina rakyat kecil, mundur saja," berdiri di balik barikade polisi. Melihat mereka, Gus Miftah hanya menunduk, menerima kenyataan bahwa dirinya kini tak lebih dari bayangan kelam masa lalunya. Malam itu, Gus Miftah kembali ke rumahnya diiringi tatapan kosong dari para tetangga yang biasa menyapanya ramah. Ia berjalan melewati gerbang pesantren yang dulunya penuh canda tawa para santri, namun kini sunyi seperti rumah yang kehilangan ruh.
Ia masuk ke dalam kamar, duduk di sudut ruangan, dan menatap bingkai foto keluarganya. Tatapan ayahnya dalam foto itu seolah berbicara, mengingatkan tentang tanggung jawab yang telah ia abaikan. Keesokan harinya, Gus Miftah membuat keputusan yang mengejutkan, ia akan meninggalkan rumah besar dan pesantrennya untuk sementara waktu. "Aku butuh waktu untuk mencari kedamaian dan menebus kesalahan," ucapnya kepada santri senior yang ia percayai. Dalam kesunyian malam, ia mengemasi barang-barangnya, meninggalkan kediaman yang selama ini menjadi simbol kehormatannya. Dengan membawa satu koper sederhana, Gus Miftah melangkah pergi di bawah langit malam yang kelam. Ia meninggalkan segalanya, jabatan, pengaruh, dan kehidupannya yang penuh kemewahan. Namun, di dalam hatinya, ia berharap perjalanan ini akan membawanya pada pemahaman baru tentang makna kerendahan hati. Dunia mungkin telah membuangnya, tetapi ia bertekad untuk mencari kembali tempatnya, meski harus dimulai dari bawah. Kereta api menuju Yogyakarta melaju dalam keheningan malam. Gus Miftah duduk di dekat jendela, memandang gelapnya hamparan sawah yang seolah mencerminkan hatinya. Tas kecil berisi beberapa potong pakaian dan kitab tua adalah satu-satunya barang yang ia bawa. Semua yang pernah ia miliki, kehormatan, kekuasaan, dan pengaruh, tertinggal jauh di belakang. Malam itu, ia kembali ke tempat asalnya di Sleman, bukan sebagai seorang ulama besar, melainkan seorang lelaki yang mencari arti baru dari hidupnya. Setibanya di Sleman, Gus Miftah turun dari kereta tanpa sambutan. Tidak ada kerumunan santri yang menjemput, tidak ada warga yang berebut mencium tangannya seperti dulu. Ia berjalan menyusuri jalan kampung yang sepi, menuju rumah kecil peninggalan orang tuanya. Rumah itu sudah lama tak dihuni, dengan cat dinding yang terkelupas dan halaman yang ditumbuhi ilalang. Saat membuka pintu yang berderit, udara lembab menyergapnya, seolah-olah rumah itu menegur kehadirannya yang terlambat. Hari-hari pertama Gus Miftah di Sleman diisi dengan kesendirian. Ia menghabiskan waktu membersihkan rumah, memotong rumput liar di halaman, dan merenung di serambi yang menghadap sawah. Tetangga-tetangga yang melihatnya hanya bisa berbisik dari jauh, tak percaya bahwa pria yang dulu mereka saksikan di televisi kini kembali sebagai orang biasa. Namun, Gus Miftah menerima semua itu dengan diam. Ia merasa ini adalah bagian dari hukuman atas kesombongannya. Suatu pagi, saat berjalan di pasar, Gus Miftah melihat seorang lelaki tua mendorong gerobak bakso di tengah terik matahari. Lelaki itu tampak berusaha keras menarik perhatian pembeli, tapi hanya sedikit yang mampir. Dengan penuh rasa ingin tahu, Gus Miftah mendekati gerobak itu dan membeli semangkuk bakso. "Ini usaha yang sulit ya, Pak?" tanya Gus Miftah sambil tersenyum. Lelaki tua itu mengangguk, lalu menjawab dengan nada rendah, "Tapi ini rezeki yang halal, nak. Tak perlu besar, yang penting cukup untuk makan." Jawaban sederhana itu seperti tamparan bagi Gus Miftah. Ia teringat betapa dulu ia menghina perjuangan Busari, tanpa pernah benar-benar memahami beratnya hidup sebagai pedagang kecil. Dari percakapan singkat itu, ia mulai merasakan panggilan baru dalam hatinya, untuk hidup sederhana, bekerja keras, dan melayani orang-orang di sekitarnya dengan tulus. Hari-hari berikutnya, Gus Miftah mulai berbaur dengan kehidupan masyarakat kecil. Ia membantu tetangga yang kesulitan, ikut gotong royong membersihkan saluran air, dan bahkan mulai membantu lelaki tua penjual bakso yang ia temui di pasar. Perlahan, warga mulai menerima kehadirannya, meski masih ada yang memandangnya dengan penuh skeptisisme. Namun, ujian terbesar datang ketika seorang anak muda di pasar mengenalinya. "Bukankah ini Gus Miftah yang viral karena menghina orang kecil?" seru anak itu lantang. Suasana pasar yang semula ramai mendadak hening. Semua mata tertuju pada Gus Miftah. Dalam sekejap, kenangan pahit tentang kejadian itu kembali menghantuinya. Namun, kali ini ia tidak melarikan diri. Dengan tenang, ia menjawab, "Benar, saya pernah salah besar. Dan sekarang saya berusaha memperbaikinya, meskipun tak akan pernah cukup." Jawaban itu mengejutkan banyak orang. Mereka mulai melihat Gus Miftah bukan sebagai mantan ulama besar yang jatuh, tetapi sebagai seseorang yang sedang berjuang untuk berubah. Di tengah kerendahan hatinya, Gus Miftah perlahan mulai membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya sejak skandal itu, ia merasa ada secercah harapan. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas Sleman. Gus Miftah berdiri di depan sebuah gerobak bakso yang baru saja ia beli dari hasil tabungan terakhirnya. Gerobak itu sederhana,
dengan cat biru pudar dan tulisan tangan, bakso Gus, yang ia buat sendiri semalam. Bukan nama yang ia pilih untuk pamer, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas siapa dirinya sekarang. Ia ingin memulai dari bawah, menjadi bagian dari masyarakat yang dulu ia abaikan. Di pinggir jalan kampung, Gus Miftah mulai berjualan. Ia berdiri di belakang gerobaknya, menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum. Awalnya, tak banyak yang mampir. Orang-orang masih memandangnya dengan rasa ragu, bahkan beberapa berbisik di belakangnya. Namun, ia tak gentar. Ia sadar, kepercayaan tak bisa dibeli atau diminta, ia harus membuktikannya dengan kesungguhan hati. Hari pertama berjalan lambat, tapi di hari kedua, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bu Sari, penjual es yang pernah ia hina, datang menghampirinya. Wanita itu membawa termos es kecil seperti biasa, tetapi kali ini dengan langkah yang lebih tenang. "Saya dengar sekarang Gus jualan bakso," katanya dengan senyum tipis. Gus Miftah tertegun, hatinya bergetar. Ia buru-buru menjawab, "Iya, Bu. Ini usaha saya untuk menebus kesalahan. Terima kasih sudah datang." Tanpa banyak bicara, Bu Sari membeli semangkuk bakso. Ia duduk di bangku kecil yang disediakan Gus Miftah, menyeruput kuah hangat itu dengan pelan. Setelah selesai, ia berkata, "Baksonya enak, Gus. Tapi yang lebih penting, saya senang melihat perubahan ini. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak semua orang akan mengerti." Kata-kata itu seperti cahaya di tengah gelap. Gus Miftah merasa beban yang selama ini menghimpit hatinya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Hari demi hari, usaha baksonya mulai dikenal. Anak-anak sekolah yang lewat sering berhenti untuk membeli semangkuk bakso, tertarik oleh senyum ramah dan keramahan Gus Miftah. Di sela-sela melayani pelanggan, ia kerap berbagi cerita sederhana, bukan tentang agama atau filsafat yang berat, tetapi tentang perjuangan hidup, tentang bagaimana setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran jika kita mau berubah. Namun, tidak semua orang bersimpati. Beberapa warga yang masih memandangnya dengan sinis mulai menyebarkan gosip. Dia jualan bakso hanya karena ingin perhatian. "Pasti ini caranya untuk kembali naik," ujar seorang pria tua di warung kopi. Mendengar itu, Gus Miftah hanya tersenyum. "Biarlah mereka berkata apa, aku di sini bukan untuk membuktikan apa-apa selain bahwa aku ingin menjadi lebih baik," katanya dalam hati. Pada suatu malam, seorang pemuda datang ke gerobaknya. Wajahnya asing, namun matanya penuh emosi. "Gus, dulu saya salah satu santri Anda. Saya kecewa dengan apa yang terjadi. Tapi melihat Anda sekarang, saya jadi berpikir, mungkin Tuhan memang memberi pelajaran melalui cara yang sulit." Pemuda itu menggenggam tangannya erat. "Terima kasih karena tidak menyerah. Saya belajar banyak dari perubahan Anda." Kata-kata itu meneteskan air mata yang selama ini Gus Miftah tahan. Malam itu, di bawah bintang-bintang Sleman, Gus Miftah duduk sendiri di depan gerobaknya yang telah kosong. Ia menatap langit, merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Perjalanannya masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ia yakin, dengan kesabaran dan ketulusan, ia bisa membangun kembali bukan hanya hidupnya, tetapi juga kepercayaan orang-orang yang pernah ia kecewakan. Usaha bakso Gus Miftah terus berkembang. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan bahan-bahan terbaik. Ia belajar meracik bumbu dengan sabar, mengingatkan dirinya bahwa setiap langkah kecil adalah cara untuk menghormati perjuangan hidup orang kecil seperti Bu Sari. Kini, gerobaknya tak pernah sepi pembeli. Anak-anak, pedagang pasar, hingga warga sekitar mulai mengenalnya bukan sebagai Gus Miftah yang dulu, melainkan sebagai Mas Miftah, penjual bakso yang ramah. Namun, di balik senyum hangatnya, ada rasa cemas yang terus menghantui. Bisik-bisik tajam masih terdengar di pasar, terutama dari mereka yang tidak percaya pada perubahan dirinya. Pada suatu siang yang terik, seorang pria datang dengan wajah penuh kemarahan. "Bakso ini gratis." "Iya, buat bayar kesombonganmu dulu," ujarnya lantang sambil membuang semangkuk bakso ke tanah. Orang-orang di sekitar terkejut, menatap Gus Miftah untuk melihat reaksinya. Gus Miftah hanya terdiam, hatinya berdesir sakit, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari penebusan dosa yang harus ia jalani. Dengan tenang, ia memungut mangkuk yang terjatuh, membersihkannya, lalu berkata pelan, "Maafkan saya, Pak. Kalau Bapak merasa bakso ini tidak layak, saya akan menggantinya dengan yang baru." Tindakan itu membuat pria tersebut tertegun,
sementara beberapa pembeli lain mulai menenangkan suasana. Kejadian itu menyebar cepat di kampung. Banyak yang memuji kesabaran Gus Miftah, tetapi ada pula yang semakin meragukan niatnya. "Jangan-jangan ini hanya sandiwara," ujar salah satu warga. Gosip itu membuat Gus Miftah semakin sadar bahwa membangun kembali kepercayaan adalah perjalanan yang jauh lebih berat daripada sekadar meminta maaf. Namun, ia memilih untuk tidak membela diri. Biarkan waktu yang menjawab, pikirnya. Suatu malam, sebuah kesempatan datang. Ketua RT kampung, Pak Yanto, mengundang Gus Miftah untuk hadir dalam acara pertemuan warga. "Miftah, saya tahu perjalananmu tidak mudah. Tapi mungkin sudah saatnya kamu bicara langsung kepada masyarakat. Biarkan mereka melihat siapa kamu sekarang," kata Pak Yanto. Gus Miftah ragu, tetapi ia tahu ini adalah momen penting untuk menunjukkan ketulusannya. Pada malam acara, balai kampung penuh sesak. Warga yang penasaran berdatangan, beberapa dengan wajah skeptis, yang lain dengan harapan ingin mendengar sesuatu yang berbeda. Gus Miftah berdiri di depan mereka dengan tangan bergetar. "Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi," katanya membuka, suaranya berat. "Tapi saya berdiri di sini bukan untuk membela diri. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sadar betapa besar kesalahan saya, dan saya ingin menebusnya dengan melayani kalian, tidak lagi sebagai Gus Miftah, tetapi sebagai bagian dari kalian." Kata-kata itu diiringi keheningan panjang. Beberapa orang tampak tersentuh, sementara yang lain tetap menyimpan keraguan. Tiba-tiba, Bu Sari yang duduk di barisan depan berdiri. "Kita semua pernah salah, tapi yang penting adalah bagaimana kita berubah. Kalau saya, sudah melihat perubahan itu di Mas Miftah," katanya lantang. Suaranya menggema, mencairkan suasana yang sebelumnya tegang. Malam itu menjadi titik balik kecil dalam kehidupan Gus Miftah. Meski tidak semua orang langsung menerima, ia merasa telah mengambil langkah penting untuk memperbaiki hubungannya dengan masyarakat. Langit malam Sleman terlihat lebih cerah dari biasanya, seolah-olah memberikan tanda bahwa harapan masih ada. Di dalam hatinya, Gus Miftah berjanji untuk terus berjalan di jalan ini, apapun tantangannya. Pagi di Sleman terasa sejuk, ditemani kabut tipis yang melayang di atas sawah. Gus Miftah menyiapkan gerobak baksonya seperti biasa. Namun, hari itu tak seperti hari-hari sebelumnya. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di depan rumahnya, mengenakan jas hitam dengan logo perusahaan di dadanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bagus, perwakilan dari sebuah korporasi besar di Jakarta. "Pak Miftah, saya datang dengan tawaran menarik," katanya sambil tersenyum tipis. Gus Miftah mengernyit, merasa ada sesuatu yang janggal. Bagus melanjutkan, "Kami ingin Anda menjadi pembicara utama di acara tahunan kami. Tentu saja, kami siap memberikan honor besar. Ini kesempatan untuk Anda kembali ke panggung nasional." Tawaran itu menggema di kepala Gus Miftah. Sejenak, ia teringat masa-masa kejayaannya, berdiri di depan ribuan orang, dihormati dan dielu-elukan. Tapi bayangan itu segera diusir oleh realitas yang kini ia jalani. "Terima kasih, Pak Bagus," jawab Gus Miftah dengan tenang. "Tapi saya bukan lagi orang yang cocok untuk acara seperti itu. Saya sudah memilih jalan yang berbeda." Wajah Bagus tampak kecewa, tetapi sebelum pergi, ia menyelipkan kartu nama. "Pikirkan lagi, Pak, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali," ujarnya sebelum melangkah pergi. Gus Miftah memandangi kartu nama itu lama, hatinya berperang. Tawaran itu menggiurkan, tapi ia tahu, kembali ke panggung berarti membuka luka lama. Hari-hari berlalu, tetapi godaan itu terus menghantui. Setiap kali ia merasa lelah mendorong gerobak di bawah terik matahari, pikirannya melayang ke tawaran Bagus. "Dengan uang sebesar itu, aku bisa memperbaiki pesantren, membantu masyarakat lebih banyak," pikirnya. Namun, suara lain dalam dirinya mengingatkan, "Tapi apa niatmu benar? Atau ini hanya keinginan untuk kembali dihormati?" Perang batin itu membuatnya gelisah setiap malam. Puncaknya terjadi ketika seorang santri, lamanya Zaid, datang berkunjung. "Gus, saya dengar ada tawaran besar untuk Anda. Kenapa tidak diambil? Anda bisa membantu banyak orang," kata Zaid dengan nada penuh harapan. Gus Miftah menatap Zaid dalam-dalam, lalu menjawab, "Zaid, membantu orang tidak selalu harus dari atas panggung. Kadang, justru di tempat yang paling sederhana, kita bisa benar-benar mengerti apa itu melayani." Meskipun ia telah menjelaskan niatnya, pergolakan di hatinya belum usai.
Suatu malam, Gus Miftah berdiri di depan gerobaknya, menatap bintang-bintang di langit. "Ya Allah," bisiknya pelan, "jika aku mulai tergoda oleh kesombongan yang sama, ingatkan aku. Jangan biarkan aku kembali pada kesalahan yang sama." Doa itu ia ucapkan dengan air mata yang jatuh perlahan, membasahi tanah tempat ia berpijak. Keesokan harinya, Gus Miftah membuat keputusan. Ia mengambil kartu nama yang diberikan Bagus, lalu merobeknya menjadi 2. "Aku bukan lagi Gus Miftah yang dulu," katanya dengan suara mantap. Keputusan itu menjadi tonggak penting dalam perjalanannya. Ia memilih untuk tetap rendah hati, meskipun godaan dari masa lalu terus membayang. Dengan hati yang lebih ringan, Gus Miftah kembali mendorong gerobaknya ke pasar. Kali ini, ia merasa lebih kuat, seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Meski perjalanan ini penuh tantangan, ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar, jalan yang tak hanya membawa perubahan pada dirinya, tetapi juga memberi makna baru pada kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sleman pagi itu tampak cerah, namun Gus Miftah merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan, ia akhirnya merasa damai dalam kesederhanaan. Usaha baksonya semakin berkembang, dan ia telah memperoleh banyak kepercayaan dari masyarakat sekitar. Namun, meskipun ia merasa diterima, ada satu perasaan yang belum ia rasakan, pengakuan dari dirinya sendiri atas perubahan yang telah terjadi. Suatu hari, saat gerobaknya tengah sepi, Bu Sari datang menghampiri. Wajahnya yang bersahaja kini lebih cerah, senyumannya lebih lebar. "Mas Miftah, bakso yang kamu buat sekarang semakin enak. Saya senang melihat kamu kembali seperti ini," ujarnya sambil memegang sebungkus kecil es. Gus Miftah hanya tersenyum dan membalas, "Saya tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan orang-orang seperti ibu." Kata-kata itu mengingatkannya bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya. Ia tidak bisa berjalan sendiri, dan itulah yang membuat perubahan ini lebih berarti. Namun, di dalam hatinya, Gus Miftah tahu bahwa ada satu hal yang masih mengganjal, belum ada pengakuan resmi dari masyarakat luas mengenai perubahannya. Beberapa warga masih mengingatnya sebagai mantan ulama yang dulu angkuh. Ia tidak marah, hanya merasa sedih. Meskipun usaha baksonya semakin laris, ada perasaan kosong yang hanya bisa dipenuhi oleh penerimaan yang sejati, baik dari dirinya sendiri maupun orang-orang yang pernah ia kecewakan. Suatu sore, saat ia menutup gerobaknya, seorang pria tua mendekatinya. "Mas Miftah," katanya pelan, "saya dulu sering mendengar ceramahmu. Saya tahu kamu bukan orang yang jahat, hanya saja kamu terbawa keadaan." Gus Miftah tertegun, lalu menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya memang pernah salah, tapi saya berusaha untuk memperbaikinya." Pria itu mengangguk, kemudian melanjutkan, "Orang yang bisa mengakui kesalahannya dan berusaha berubah, itulah orang yang sebenarnya besar." Pernyataan sederhana itu menghujam dalam-dalam. Gus Miftah merasa seolah beban berat yang ia pikul selama ini sedikit terangkat. Ia mulai sadar bahwa mungkin selama ini ia terlalu mencari pengakuan dari orang lain, padahal yang paling penting adalah pengakuan dari dirinya sendiri. "Saya harus menerima semua ini," pikirnya, "dan dengan penerimaan itu, saya bisa benar-benar berubah." Hari-hari berikutnya, Gus Miftah tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. Ia menyadari bahwa hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan yang sederhana, melayani orang, memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, dan tidak lagi mendambakan pujian atau sorotan. Bahkan, saat seorang pemuda datang dan mengingatkannya bahwa dahulu ia pernah menjadi inspirasi banyak orang, Gus Miftah hanya tersenyum dan berkata, "Saya dulu memang seperti itu. Tapi saya sekarang lebih memahami arti hidup." Pada suatu hari, saat tengah beristirahat di teras rumahnya, Gus Miftah melihat seorang ibu muda dengan anak kecil datang membeli bakso. Anak itu terlihat sangat senang, dengan mata berbinar-binar saat menerima mangkuk bakso dari Gus Miftah. Tiba-tiba, anak kecil itu bertanya, "Mas, kenapa kamu selalu senyum?" Gus Miftah tertegun sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Karena hidup ini terlalu indah untuk disia-siakan dengan kesedihan, Nak." Jawaban itu membuat Gus Miftah merasa damai. Ia tidak lagi menginginkan apapun selain hidup yang tulus dan bermakna. Masyarakat di sekitarnya mulai melihatnya sebagai sosok yang bukan hanya pernah jatuh, tetapi juga telah bangkit dengan hati yang lebih besar. Dengan senyum di wajahnya, Gus Miftah merasa telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan dari pengakuan orang, tetapi dari kedalaman hatinya sendiri.
Hari itu angin berhembus tenang di Sleman, membawa aroma segar dari ladang dan hutan yang mengelilingi kampung. Gus Miftah tengah sibuk meracik bakso di gerobaknya, namun pikirannya lebih jauh dari aktivitas sehari-harinya. Sudah hampir setahun ia menjalani kehidupan sederhana ini, tetapi ada suatu perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang mendalam, namun juga kerinduan yang tak terungkapkan. Rindu akan makna lebih dalam dari hidupnya, rindu akan tugas yang lebih besar dari sekedar jualan bakso. Suatu sore, saat ia tengah menyiapkan bahan-bahan untuk jualan esok hari, seorang lelaki tua yang familiar datang menghampirinya. Lelaki itu adalah Pak Rahmat, seorang tokoh masyarakat yang dulu sering hadir dalam acara-acara penting yang melibatkan Gus Miftah. "Gus," kata Pak Rahmat dengan suara berat, "saya datang ingin mengajakmu berbicara." Gus Miftah berhenti sejenak, menatap Pak Rahmat yang kini tampak lebih tua, namun matanya tetap tajam. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" Pak Rahmat menghela napas, "Saya tahu kehidupanmu kini lebih sederhana, lebih dekat dengan masyarakat. Tetapi saya ingin kamu tahu, Gus, bahwa masyarakat ini membutuhkanmu lebih dari yang kamu kira. Bukan hanya sebagai penjual bakso, tetapi sebagai pembimbing, sebagai pelita." Kata-kata itu menggelitik Gus Miftah. Ia terdiam sejenak, tak tahu bagaimana meresponsnya. Bukankah ia sudah memilih jalan yang lebih rendah hati? Mengapa harus kembali? Pak Rahmat melanjutkan, "Masyarakat ini sudah melihat perubahanmu, Gus. Mereka butuh teladan. Kamu bisa berbicara, berbagi tentang perubahan ini. Kamu bisa menunjukkan bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya." Gus Miftah merasa hatinya terombang-ambing. Ia tahu bahwa panggilan itu bukan untuk ambisi pribadi, melainkan untuk memberi manfaat lebih besar kepada orang-orang yang masih ragu akan perubahan diri. Namun, ada keraguan dalam dirinya yang besar. Apakah ia siap untuk kembali ke panggung? Malam itu, setelah menutup gerobaknya, Gus Miftah duduk di depan rumahnya, memandangi langit malam. Terbesit dalam pikirannya bahwa ia sudah memilih jalan yang sederhana. Bakso, kehidupan yang tenang, dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun, bisikan dalam hatinya mengatakan bahwa mungkin ia belum sepenuhnya menjalani takdirnya. Gus Miftah tahu bahwa perubahan yang ia jalani bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk memberi dampak lebih besar. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Gus Miftah berjalan ke masjid desa, tempat ia dulu sering memberi ceramah. Ia duduk di dalamnya, merenung. Pikirannya kembali pada masa-masa ketika ia merasa paling berjaya, dan bagaimana semua itu tiba-tiba runtuh karena kesombongan. Kini, di hadapan Tuhan, ia merasa lebih rendah dan lebih penuh rasa syukur. "Jika ini yang Engkau inginkan, ya Allah, aku siap untuk kembali," bisiknya. Keputusan itu datang tanpa diduga. Pada suatu hari, Gus Miftah berdiri di depan gerobaknya, memandang ke arah kampung yang telah menerimanya dengan tangan terbuka. Ia memutuskan untuk kembali mengajar, bukan dalam bentuk ceramah megah, tetapi dalam setiap langkah dan tindakannya. Ia ingin menginspirasi, mengajarkan bahwa kebesaran tidak datang dari status atau kekuasaan, tetapi dari kemauan untuk berubah dan melayani. Akhirnya, di akhir pekan, Gus Miftah membuka kelas pengajian kecil di rumahnya. Warga yang dulu ragu datang, dan perlahan mereka melihat ketulusan dalam diri Gus Miftah. Ia tidak mengajar dengan teori tinggi, tetapi dengan pengalaman hidup yang telah mengajarkannya banyak hal. Di setiap pertemuan, ia mengajak orang untuk merenung dan memperbaiki diri, menunjukkan bahwa perubahan sejati datang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri. Gus Miftah menemukan kembali tujuannya, bukan di atas panggung, tetapi di hati setiap orang yang ia sentuh. Minggu pagi di Sleman, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Gus Miftah telah bangun lebih awal, menyiapkan ruang pengajian kecil di halaman rumahnya. Warga yang datang semakin banyak, meskipun kelas yang ia buka hanya sederhana, namun semakin hari semakin banyak yang merasakan manfaat dari ajaran yang ia berikan. Tidak hanya sekadar tentang ilmu agama, Gus Miftah kini mengajarkan tentang hidup yang penuh makna, tentang ketulusan dalam setiap tindakan. Keputusannya untuk kembali berbagi ilmu mulai membuahkan hasil. Pada suatu pagi, seorang pria muda yang baru pertama kali datang mendekati Gus Miftah. "Gus, saya dulu sering mendengar tentang Anda," katanya, wajahnya tampak penuh rasa hormat. "Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa berubah begitu drastis? Apa yang membuat Anda bisa melepaskan semua itu?" Gus Miftah tersenyum, menatap pemuda itu dengan mata yang penuh pemahaman.
Perubahan itu dimulai dari hati. Saat aku sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang meraih kekuasaan, tetapi tentang memberikan manfaat pada orang lain, barulah aku merasa tenang, jawabnya dengan lembut. Kata-kata Gus Miftah menggugah hati pemuda itu. Beberapa minggu setelahnya, pemuda itu mulai aktif di pengajian yang ia buka. Bahkan, ia mulai mengajak teman-temannya untuk bergabung. Begitu pula dengan ibu-ibu dan anak-anak yang sebelumnya hanya sekadar mendengar cerita tentang Gus Miftah, kini mereka datang dengan penuh semangat untuk belajar. Setiap kali mereka berbicara tentang perubahan Gus Miftah, wajah mereka selalu cerah, seolah-olah mereka menemukan teladan yang tepat dalam kehidupan yang penuh tantangan. Namun, meskipun banyak yang sudah menerima perubahan Gus Miftah, tidak semua orang di kampung langsung menyambutnya. Ada sebagian yang masih ragu, bahkan skeptis. Apa yang dia ajarkan benar-benar tulus? Bukankah dia dulu orang yang berambisi? Bisik beberapa warga yang belum sepenuhnya yakin. Gus Miftah tahu bahwa tak mudah untuk menghapus keraguan itu, tapi ia tetap berjalan dengan penuh keyakinan. Biarkan waktu yang berbicara, pikirnya. Satu peristiwa yang sangat menyentuh hatinya terjadi ketika Bu Sari, wanita yang dulu pertama kali membantunya bangkit, datang setelah beberapa minggu tidak terlihat. Dengan langkah yang mantap, Bu Sari mendekat. Mas Miftah, saya ingin berterima kasih. Pengajian ini memberi banyak manfaat bagi kami, terutama anak-anak saya. Anda telah mengubah hidup kami, bahkan saya merasa lebih kuat menjalani hidup, katanya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menggetarkan hati Gus Miftah, merasa bahwa apa yang ia lakukan akhirnya memberikan dampak yang nyata. Di tengah-tengah suasana pengajian yang semakin ramai, Gus Miftah menyadari bahwa hidup yang ia jalani kini bukan hanya untuk dirinya. Ia menjadi saksi hidup dari perubahan besar yang bisa terjadi ketika seseorang dengan tulus memutuskan untuk memperbaiki diri. Walau banyak cobaan, ia menemukan bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkan dirinya kepada panggilan yang lebih besar untuk menyebarkan cahaya kepada sesama. Suatu malam, Gus Miftah berdiri di depan rumahnya, menatap bintang yang berkelap-kelip di langit. Aku tidak lagi mencari pengakuan, tapi aku ingin setiap langkahku menjadi berkah bagi orang lain, gumamnya dalam hati. Ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya, karena kebahagiaan yang datang bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena apa yang bisa ia berikan kepada orang lain. Kebaikan yang sederhana, namun penuh makna, adalah bentuk pengabdian sejati. Akhirnya, pengajian yang dibuka Gus Miftah menjadi salah satu pusat kegiatan di desa. Setiap malam, rumahnya dipenuhi orang-orang yang ingin belajar tentang kehidupan yang penuh makna. Gus Miftah tak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberikan pemahaman tentang kehidupan yang lebih damai, tentang menerima kekurangan, dan menghargai apa yang ada. Dari gerobak baksonya yang sederhana, kini ia menjadi sumber cahaya yang menerangi banyak hati, menunjukkan bahwa perubahan sejati datang dari dalam, dan setiap orang berhak untuk memulai kembali. Suatu hari, datang seorang lelaki dari luar desa, mengenakan pakaian rapi, dan membawa tas hitam besar yang tampak penuh dengan dokumen. Dia berjalan menuju rumah Gus Miftah dengan langkah tegas, seolah memiliki maksud yang jelas. Ketika ia sampai di depan rumah, ia menyapa Gus Miftah dengan sopan. Gus Miftah, saya imam, perwakilan dari organisasi sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kami ingin menawarkan kerjasama untuk mengembangkan pesantren dan pengajian yang Anda jalankan, katanya dengan nada profesional. Gus Miftah mendengarkan tawaran itu dengan cermat, tetapi hatinya tidak serta-merta menerima. Imam menjelaskan bahwa organisasi mereka memiliki banyak dana untuk memperluas pendidikan dan pengajaran di desa-desa. Kami percaya, dengan pengajaran yang benar-benar tulus seperti yang Anda lakukan, kita bisa meraih banyak hal. Kami ingin membantu Anda mengembangkan pengajian ini ke lebih banyak tempat, kata Imam, menatap Gus Miftah dengan penuh harapan. Namun, meskipun tawaran itu menggiurkan, Gus Miftah merasakan ketegangan dalam dirinya. Ia tidak ingin terlalu cepat terjerumus kembali ke dalam dunia yang pernah membuatnya lupa diri. Setelah beberapa saat merenung, Gus Miftah memutuskan untuk meminta waktu untuk berpikir. Terima kasih atas tawarannya, saya akan memikirkannya dengan matang, jawab Gus Miftah, sambil mengundang Imam untuk menikmati secangkir teh. Di dalam hatinya, ia merasa ada godaan besar yang datang, seperti sebuah pintu yang membuka lebar menuju kesempatan baru. Namun, Gus Miftah juga merasa ada sesuatu yang lebih penting, menjaga keseimbangan hidupnya, menjaga agar ia tetap rendah hati dan dekat dengan orang-orang yang telah mendukungnya.
Malam itu, Gus Miftah duduk termenung di depan rumah, menatap bintang-bintang yang masih bersinar terang. Ia merasa terombang-ambing antara impian besar dan kesederhanaan yang telah ia pilih. Ya Allah, apakah ini jalan yang Engkau inginkan untukku? Aku tak ingin kehilangan arah lagi, doa Gus Miftah penuh keikhlasan. Setelah beberapa saat, ia merasa suatu kedamaian melingkupi dirinya, seolah sebuah jawaban datang dari dalam hatinya, bahwa ia tidak perlu memilih jalur yang berlebihan, tetapi cukup dengan terus melayani dengan tulus. Keesokan harinya, Gus Miftah menemui imam dan berkata dengan tegas, "Saya berterima kasih atas tawaran Anda. Namun, saya merasa panggilan saya tidak ada di dunia yang lebih besar dari yang saya jalani sekarang. Saya memilih untuk tetap sederhana, mengajar di pengajian ini, berbagi dengan masyarakat secara langsung. Ini yang membuat hati saya tenang." Imam terdiam beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk. "Saya menghargai keputusan Anda, Gus. Semoga jalan Anda selalu diberkahi." Pernyataan Gus Miftah itu kembali mengukuhkan tekadnya. Meskipun tawaran besar datang menghampiri, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada status atau harta, tetapi pada pengabdian yang tulus kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pengajian yang semakin berkembang, Gus Miftah merasa semakin banyak yang datang dengan niat untuk belajar bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang cara hidup yang lebih baik dan penuh makna. Pengajian kecil yang ia bangun telah menjadi tempat yang hangat bagi banyak orang untuk saling berbagi dan berkembang. Hari demi hari, Gus Miftah semakin yakin bahwa keberhasilannya bukan hanya diukur dari seberapa besar ia bisa mencapai, tetapi seberapa banyak ia bisa memberikan kepada orang lain. Suatu sore, seorang ibu dengan anak-anaknya datang untuk pertama kalinya. Anak-anak itu tampak gembira, mengenal Gus Miftah sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan. "Gus, kami senang bisa datang ke sini. Saya merasa ada kedamaian di sini," kata ibu itu dengan tulus. Gus Miftah hanya tersenyum, merasa bahwa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dalam kata-kata atau pujian, tetapi dalam setiap senyuman dan doa yang datang dari hati orang-orang yang telah ia bantu. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Gus Miftah merasa lebih hidup, lebih berarti. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih mungkin bukan yang tercepat atau terindah menurut standar dunia, tetapi itu adalah jalan yang membawa kedamaian, bagi dirinya dan bagi mereka yang ia layani. Pengajaran yang ia berikan bukan lagi tentang materi atau ilmu, tetapi tentang hidup yang penuh kasih, menerima kekurangan, dan selalu berusaha memperbaiki diri. Gus Miftah tahu, ia telah menemukan jalan yang benar, dan itu adalah jalan yang ia jalani dengan hati penuh syukur.